wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Ibu Ibtri, yang terhormat Ibu Direktur PPSIASN Ibu Heni, yang terhormat Bapak Ibu pejabat administrator dari Kanrek 1 sampai 14, begitu juga BKN Pusat, yang terhormat Bapak Ibu dari pejabat pengawas Kanrek 1 sampai 14 dan BKN Pusat, dan yang saya cintai rekan-rekan dari di unit pengadaan yang maupun peranata komputer di Kanrek 1 sampai 14 dan BKN Pusat. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita untuk masih bisa untuk bersilaturahmi, berkomunikasi, berkoordinasi dalam pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, untuk acara pagi ini saya langsung aja, saya boleh. Iya, ya. Pertama, agenda yang mungkin akan saya bacakan pertama adalah arahan dan kebijakan nanti dari Ibu Direktur PPSIASN dan Ibu Direktur Pengadaan dan Kepangkatan. Yang kedua, nanti kita langsung menuju ke hari ini, pagi ini, tujuan utamanya adalah terkait penetapan NIP tahun 2019 ini, mulai dari nanti kita pengisian DHERA dan proses sanggah yang ada untuk tahun ini. Mungkin untuk pertama kita langsung ke Ibu Direktur, Ibu Heni Sri Wahyuni, untuk arahan dan kebijakan sekaligus pembukaan. Mungkin silakan Ibu Heni. Bagaimana kalau saya dulu ya, Bu? Oh, siap Bu Ibtri. Siap. Bu ini kan nanti langsung teknis. Oh, siap Bu. Saya sebentar saja. Siap Bu Ibtri. Boleh Bu Eni. Kan baru saya mau bilang ini sebaiknya Bu Ibtri dulu. Siap. Kalau saya kan tinggal ya gawangin aja. Silakan Ibu, silakan. Baik. Mohon izin Bu, harap dimaklum Mas Dipta ini. Enggak lah, bercanda. Izin Bu Heni, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Ibu Direktur PPSI ASN, Ibu Heni, yang selalu setia menemani kita semuanya. Yang saya hormati para pejabat BKN, khususnya dari Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan, dari Direktorat PPSI ASN, dan juga para pejabat kantor regional 1 sampai dengan 8, dan kantor regional 10 sampai dengan 13 khususnya. Saya tidak tahu apakah Kanrek 9 dan 14 diundang, Pak Dipta? Diundang Bu, semuanya Bu. Diundang juga, oh ya, nggak apa-apa. Jadi biar nanti malah juga tahu terkait dengan kebijakan baru BKN terkait dengan usul penetapan NIP secara elektronik. Kemudian tentunya saya hormati, saya banggakan para narasumber, baik dari Direktorat PPSI ASN maupun dari teman-teman kantor regional 12 BKN Pekanbaru. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya. Maka pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dalam rangka kita semuanya untuk mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan persiapan penetapan usul nomor induk pegawai CPNS tahun 2019. Tentunya kami di kesempatan awal ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Heni beserta seluruh jajarannya, dan juga kepada Pak Margi saat ini, Kak Kanrek saat ini, dan seluruh jajarannya yang di mana tim ini telah bekerja dengan keras
dan intensif untuk menyiapkan aplikasi terkait dengan persiapan atau terkait dengan penetapan NEP CPNS tahun 2019. Selanjutnya, Bu Heni, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan atau sebagai pengantar dalam sosialisasi maupun bintek pada pagi hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian, bahwa berkenaan dengan telah ditetapkannya peraturan Menpan nomor 23 tahun 2019 terkait dengan penetapan kebutuhan dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019. Alhamdulillah kita telah melaksanakan atau telah melaksanakan proses seleksi CPNS 2019 dengan baik dan lancar. Adapun peserta ataupun instansi yang menyelenggarakan seleksi CPNS tahun 2019 ini adalah sebanyak 521 instansi, terdiri dari 65 instansi pusat dan 456 instansi daerah. Pelaksanaan seleksi ini sebagaimana kita ketahui seperti tahun-tahun sebelumnya adalah diketahui oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara ya sebagai ketua tim seleksi CPNS nasional tahun 2019. Meskipun tidak sesuai dengan jadwal semula, bahwa alhamdulillah bahwa pelaksanaan seleksi CPNS baik itu seleksi kompetensi dasar maupun seleksi kompetensi bidang telah dapat dilaksanakan dengan lancar, selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Tentunya ini adalah prestasi kita bersama Bapak Ibu sekalian. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pengolahan hasil integrasi SKD dan SKB juga telah dilaksanakan oleh tim pengolahan BKN sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Dan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan hasil ini, minggu lalu telah dilaksanakan tepatnya pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober telah dilaksanakan rekonsiliasi data integrasi SKD SKB yang diikuti oleh seluruh instansi penyelenggara seleksi CPNS 2019 ini, baik instansi pusat maupun instansi daerah secara tatap muka langsung maupun secara virtual. Dan proses tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya kami harapkan bahwa sesuai dengan jadwal, mulai hari ini tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober ini, akan hasil tersebut akan disampaikan oleh Bapak Kepala BKN selaku Ketua Pelaksana Seleksi CPN 2019 kepada seluruh instansi penyelenggara. Secara penyampaian hasil ini akan dilaksanakan secara elektronik. Dan penetapan serta pengumuman kelulusan nanti akan disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi, insya Allah dapat diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2020 secara serentak. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya setelah PPK mengumumkan kelulusan, tahapan selanjutnya adalah pemberkasan, pengusulan, dan penetapan NEP CPNS 2019. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan PP 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS, di sana antara lain disebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh
pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kemudian dalam petunjuk teknis Perban atau Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 14 tahun 2018 antara lain juga dinyatakan bahwa peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan NIP dari Kepala BKN. Nah, sedangkan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan NIP harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan arahan Kepala BKN dan pimpinan lainnya, bahwa dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian, ya, melengkapi layanan kenaikan pangkat dan layanan pensiun yang mulai periode 1 Oktober ini dilakukan secara elektronik, maka untuk layanan penetapan nomor induk pegawai CPNS tahun 2019 ini, maka BKN berkomitmen untuk melaksanakan proses ini secara juga secara elektronik atau paperless. Nah, pelaksanaan proses CPNS ini akan dilakukan melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik atau Doku Digital. Nanti alamatnya adalah dokumen.bkn.go.id. Di mana yang lalu proses ini dilakukan secara manual. Nah, mulai untuk penetapan 2019 ini akan dilakukan secara elektronik. Dan kalau sebelumnya tanda tangan pertimbangan atau persetujuan teknis penetapan NIP ini dilakukan dengan tanda tangan basah, maka untuk penetapan NIP 2019 ini akan dilakukan secara digital atau digital signature. Mengenai komitmen ataupun rencana penetapan NIP secara elektronik ini akan disampaikan secara resmi kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah melalui surat Kepala BKN yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian melalui surat nomor D26/30/F 207/9/99 tanggal 23 Oktober 2020 nanti kepada seluruh instansi pusat dan daerah, sehingga instansi pusat dan daerah nanti harus berkomitmen untuk melaksanakan proses ini secara elektronik. Sedangkan secara teknis nanti petunjuk teknis ataupun sosialisasi ataupun pelatihan kepada instansi akan dilaksanakan pada hari Selasa besok ya tanggal 27 Oktober 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk persyaratan kelengkapan penetapan NIP itu tetap harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagaimana diamalkan khususnya di dalam angka 6 huruf A angka 5 Peraturan Kepala BKN nomor 14 tahun 2018. Nah, namun demikian instansi ataupun peserta nanti akan bisa mengunggah atau diminta untuk mengunggah beberapa persyaratan melalui aplikasi yang akan telah disiapkan oleh teman-teman tim IT, dan juga instansi nanti juga akan mengunggah usul dan sebagainya juga nanti harus melalui secara elektronik yang juga telah disiapkan oleh teman-teman tim IT. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti secara teknis apa saja syarat atau yang bisa diunggah oleh peserta dan mana syarat-syarat yang nanti harus disiapkan oleh instansi mungkin akan disampaikan oleh teman-teman tim teknis. Di kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada teman-teman dari kantor regional BKN, khususnya juga yang terkait dengan penetapan NIP CPNS 2019 untuk instansi daerah,
mudah-mudahan kita mempunyai persamaan yang sama atau persepsi yang sama dalam proses penetapan NIP, dan mudah-mudahan keinginan atau harapan dari pimpinan untuk usul penetapan NIP 2019 ini dapat dilakukan secara elektronik, dapat terlaksana dengan lancar dan selamat sampai dengan akhir. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan jadwal bahwa pemberkasan atau penyampaian berkas usul penetapannya atau pemberkasan daripada peserta ke instansi itu dilakukan 15 hari setelah pengumuman. Berarti itu adalah tanggal 1 sampai dengan 15 November 2020. Kemudian instansi akan menyampaikan usul kepada BKN atau kantor regional BKN sesuai kewenangan masing-masing. Itu adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November 2020. Jadi kita hanya memiliki waktu sebentar, Bapak Ibu sekalian, tetapi tentunya dengan harapan bahwa dengan melakukan layanan secara elektronik ini, usul penetapan NIP akan dapat lebih efektif, efisien, dan juga mudah-mudahan akan lebih cepat, dan kita bisa melaksanakan proses ini sesuai dengan jadwal yang telah kita dan telah pimpinan tetapkan. Dan mudah-mudahan penetapan NIP bisa dilakukan adalah 1 bulan setelah usul diterima. Artinya bahwa kalau usul itu diterima bulan November, mudah-mudahan 1 Desember 2020 seluruh CPNS formasi tahun 2019 sudah bisa ditetapkan NIP-nya oleh BKN. Kepada teman-teman tim IT sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mendukung atau telah menjabarkan keinginan kita bersama ini, dan mudah-mudahan proses usul penetapan NIP secara elektronik ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kepada teman-teman saya Direktorat PK maupun juga dari kantor regional 1 sampai 14, mudah-mudahan dapat memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti BIMTEK dan sosialisasi, dan tentunya harapannya dalam pertemuan ini juga nanti teman-teman bisa menyampaikan masukan usul agar supaya usul penetapan secara elektronik ini dapat lebih sempurna lagi. Dan terakhir, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, ya, kekuatan, karena masih ada beban tugas kita khususnya terkait dengan seleksi CPNS 2019. Kita harus tuntaskan tahun ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi dan BIMTEK bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.